Assalamualaikum guys, selamat pagi, selamat datang kembali di channel Channel Bergozali. Jadi hari ini gue di luar studio. Hari ini gue ada di Yamaha Star Motor Yamaha. Ini yang cabang di Cijerah Bandung. Karena dua, karena di Cijerah di Sarijadi. Waktu gue yang pertama dulu pernah pasang yang NMAX Hyperdash tuh di Sarijadi. Sekarang gue masang Hyperdash lagi. Tapi di motor yang berbeda gue masang di motor X-Max. Tapi tetap Star Motor, ini yang cabang Cijerah. Jadi gue bakal ngejelasin prosesnya, memperlihatkan prosesnya pemasangan dari Hyperdash MT-03 yang dipasang di X-Max kali ini. Oke, jadi lihat sampai akhir gimana cara pemasangannya sampai ke nanti previewnya, fungsinya apa aja soal si Hyperdash MT-03 ini. Oke, sekarang kita lihat dulu prosesnya udah sampai mana. Cek dulu prosesnya sampai mana. Jadi udah dipasang semua, tadi udah ngobrol rencananya mau pasang di sebelah sini buat si kamera belakang, jadi nanti ditempelin ke atas kayak gini nih, jadi dia bakal rapi, ditempelin ke atas. Dan extended kabelnya di sini nih berfungsi banget, jadinya panjang banget, jadi aman buat motor sepanjang apapun. Dan nanti masuk ke aki di depan, soalnya kan akinya di depan. Nah ini udah nanti connect si groundnya ke aki langsung. Nah lagi ntar ke aksesoris ada sikringnya juga, jadi aman sih gitu. Dan nanti bakal pakai bracket SRP untuk di sini pemasangan pakai bracket SRP. Dan lihat proses seperti apa ya, udah bongkar nih. Biasa biar aman sama Bapak Kepala Mekanik, Bapak Mulyana. Kita lihat berdirinya dulu guys, belum nyala sih, cuma dipasang ke bracketnya dulu. Harus cari posisi yang enak, gimana angle-nya buat bisa nyaman waktu di riding gitu, visibilitasnya jadi oke. Soket-soketnya oke. Sip, sebelah lampunya. Nah rapi, sebelah lampu. Cok, pasang bracket deh, pasang bracket tambahan. Mana dia? Nya tuh. Mantap. Oh jualan di China ge yo mah. Malaya. Sakit. Sip, siap kali deh, saklek deh. Terus atau balik ke? Udah deh, terus. Anak saya Dia buka weh. Nah, udah terpasang semua, udah normal, nyala. Kita coba nyalain dulu. Oke. Sambil nungguin dipasang semuanya. Nah, udah tampilan awalnya pasti tampilan speedometer kayak gini. Ada speedometer di tengah, ini penanda arah, kompas, ini PSI buat tekanan ban. Ya yang kayak di studio lah dijelasin gitu ya. Nah, sekarang ada kontrolernya sebelah kiri dipasangnya. Kalau kita klik sekali, ini otomatis masuk
tanpa diklik sih udah otomatis masuk ke tampilan Apple CarPlay karena udah connect ke HP yang iPhone. Kalau kita coba klik sekali, balik lagi, kita klik lagi, ini ke kamera belakang, bisa jadi spion kalau misalnya kita mau belok, mau putar arah gitu ya. Kalau misalnya ngerasa spionnya kurang, visibilitasnya kurang, bisa pakai kamera ini. Oke. Dan udah, tinggal klik aja, terus bisa ganti angle juga. Kamera waktu di mode kamera, tinggal di swipe, ini kamera depan, kamera belakang, swipe lagi di kamera depan doang, swipe lagi kamera belakang. Cuman tetap defaultnya itu ke kamera belakang defaultnya. Gitu. Ya, kamera belakang. Oke, udah nyala. Ntar kita tinggal tes soal speedometernya di jalan, berjalan normal atau enggak, untuk nge-tracking kecepatan, ngeliat kecepatan si motornya pakai GPS modul yang udah built-in di si HyperDash MT-03 ini. Sekarang nunggu dirapiin dulu untuk bodi-bodinya. Selesai pemasangannya si HyperDash di X-Max itu. Ntar gue jelasin di jalan gimana visibilitasnya, gimana fungsinya waktu lagi dipakai si HyperDash itu ya. Dan yuk sekarang kita jalan. So guys, kita hari ini mau coba test ride menggunakan HyperDash MT-03. Oke, kita keluarin dulu motornya. Oke. Ini jam 1.30, panas banget, Masya Allah. Luar biasa, panasnya, malam hujan, jadi lagi nggak tentu banget nih hujan cuaca di kota ini. Oke, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah, jadi kemarin setelah selesai dipasang di mana? Setelah selesai pasang di bengkel, itu gue langsung tes pakai video gitu ya. Gue jalan dulu pulang, pergi dulu kemana gitu ya, karena tidak memungkinkan situasinya. Jadi gue baru bisa menjelaskan gimana rasanya setelah terpasang di motor X-Max 250 ini untuk si HyperDash MT-03 gitu. Ini keesokan harinya sih dari pemasangan, jadi selang 1 hari. Oke, ntar abuh kita masuk dulu jalan raya deh. Dan buat gue yang sebelumnya terbiasa menggunakan MT-02 dan beralih atau ganti ke MT-03 ini yang pertama kerasa itu soal dimensinya jauh lebih besar, materialnya juga lebih solid, lebih kualitasnya lebih oke yang MT-03 ini dibandingkan MT-02 yang gue pakai di NMAX. Ini lebih oke sih untuk si visualnya, untuk ukurannya, dimensinya ini pas banget dengan dimensi dari si motor X-Max gitu. Kalau misalnya dipasang di motor-motor adventure pun kayaknya ini bakal cocok sih dengan dimensinya, kayak pakai Versys, pakai V-Strom, atau pakai KTM Adventure 250, 390 gitu ya. Dengan motor touring lah. Ini cocok dimensinya sih. Oke sih. Oke, dan barusan gue ngelewatin dulu macet-macet yang padat banget. Sekarang kita lanjutin. Sekarang gue ngejelasin tampilan awalnya. Jadi kalau misalnya ngeliat tampilan awalnya di sini, kalian bakal disuguhkan tampilan speedometer seperti ini dengan beberapa menu lainnya. Jadi di sini ada tampilan untuk kompas juga, dia menunjukin arah gitu ya. Kalau misalnya kalian touring, ini bakal kepake banget. Lalu ada juga tekanan ban di sini, ada jam dan juga hari gitu. Jadi untuk untuk informasi yang esensial ada di tampilan awalnya di sini, di tampilan speedometer ya. Dan tampilannya pun gue suka sih tampilannya. Untuk perubahan angkanya pun real time gitu ya. Jadi oke sih, nggak ada delay untuk perubahan angka kecepatannya, responsif gitu.
Dan gue juga nggak tahu nih fullnya sampai angka keberapa top speednya. Untuk speedometer ini harusnya sih kalau angka top speed aman sih sampai 300 pun gitu. Cuman masalahnya motornya kan susah banget motor apa. Dan kalau misalnya ngelihat dimensinya, bentar deh, kita harus sebelah kiri dulu. Kalau ngelihat dimensi dari si Hyperdash ini cocok banget di motor X-Max ini ya. Baik yang Gen 1 ataupun Gen 2 dengan dimensinya ini cocok banget. Itu yang kentara dibandingkan dengan yang versi yang pertama MT-02. Ini lebih besar dimensinya. Kalau di NMAX gue cukup pakai MT-02, tapi di X-Max ini cocok banget pakai MT-03. Dan untuk beberapa di motor adventure juga ini pasti cocok banget sih. Dan untuk motor-motor adventure kayak motor-motor kayak V-Strom ataupun Versys, CB150 ataupun CB500X gitu ya, Adventure, KTM Adventure, itu juga udah pasti cocok dengan dimensinya dari si Hyperdash MT-03 ini. Dia emang solid banget, build quality-nya, dan dimensinya pas banget. Entah kenapa gue ngeliatnya nih pas banget untuk dimensi dari si MT-03 ini buat di motor-motor adventure gitu ya, termasuk di X-Max ini gitu. Dan kita lanjutin ngomong soal fungsinya. Gue masang controllernya di sebelah kiri di sini. Ini gue pasang controller, jadi memudahkan. Sebenarnya ini masuknya ke ke handle grip ya, di samping handle grip dipasangnya, dan masih aman untuk posisinya. Jadi gue memudahkan gue banget untuk navigasinya dari si controller Hyperdash MT-03 di sini gitu. Dan untuk ke awal-awal sih gue perlu adaptasi buat mainin si lampu side-nya, kiri kanannya, ataupun klakson karena sedikit terhalang gitu. Cuman nggak terhalang banget sih, masih bisa lah di sini gitu. Jadi ini oke posisinya. Dan tambah lagi ada beberapa juga komponen tambahan kayak untuk lampu di sini. Jadi makin rame cockpit dari si X-Max ini ya gitu. Dan yang kedua, ngelihat dari tampilannya juga berubah gitu ya. Dia lebih terlihat canggih untuk si motor X-Max ini. Gen pertama, angkatan pertama untuk motornya, generasi pertama karena tahun 2017 ini motornya. Jadi nambah apa ya, nambah kesan lebih mudanya dikit lah pakai teknologi canggih Hyperdash ini, smart screen-nya gitu. Dan info lainnya, ini juga udah terkoneksi ke iPhone, ke smartphone gue menggunakan Apple CarPlay di sini gitu. Apple CarPlay, kita select dulu ini deh. Nah, ini tampilan Apple CarPlay ya. Apple CarPlay di sini tampilannya udah pasti. Kalau bisa kita buka Maps, ini gede banget Maps-nya. Bisa ngelihat tujuan kita kemana, rutenya kemana gitu. Dan sayangnya gue belum sempat ngesetting untuk lihat trafficnya. Biasanya kan bisa tuh di Google ngelihat traffic macet di mana, itu jadi bisa nentuin rute kita melewati mana yang tanpa ada kemacetan gitu. Cuma gue belum setting di sini. Oke, cuma bisa disetting lah gitu. Dan untuk tampilan lainnya ya, untuk Spotify, untuk lihat notifikasi, pesan ataupun telepon, jadi yang muncul di sini untuk si Apple CarPlay. Itu fitur-fitur basic lah dari sebuah Apple CarPlay gitu. Dan kalau misalnya kalian pakai Android pun masih bisa terkoneksi ke sini menggunakan Android Auto. Jadi buat yang HP-nya Android itu bisa juga terkoneksi ke si smart screen ini gitu. Nggak harus iPhone kok gitu. Oke, dan fitur lainnya yang esensial juga dari si Hyperdash MT-03 ini yaitu adalah udah pasti dashcam-nya. Ini gue pasang dashcam, jadi gue kalau misalnya kita nyelip truk di sana ke kanan nih, kita pengen nyelip ke kiri ngelihat aman atau nggak belakangnya, tinggal pindahin ke kamera belakang. Oh, udah kelewatan truknya, kita ke kiri dah. Kita kasih sign, kita mau belok kiri nih. Tuh ada GSX. Kita minta jalan ke GSX-nya. Oke, dan kita belok kiri deh di sini. Nah, jadi untuk kita ngambil rute lebih aman gitu, karena ya ada ini, ada dashcam-nya. Dan selain itu juga ya, selain bisa ngelihat ke belakang gitu ya, ini juga buat kita keamanan kita di jalan. Kalau misalnya terjadi accident ataupun kita merekam sesuatu yang membutuhkan footage sebagai bukti gitu ya, ya ada di sini gitu. Ini kan kamera belakang, kalau kita swipe ini ke kamera depan belakang, bisa lihat tampilan depannya, ini tampilan belakang. Lalu kita swipe lagi ke tampilan depan aja di sini. Ini kita ke tampilan depan. Kita tampilan belakang lagi.
dan muncul lah apa sih nempel itu GSX anak sekolahan. Ya jadi kurang lebih seperti itu untuk tampilan di si HyperDash MT-03 ini gitu. Dan ya gue sih udah pakai lama yang MT-02 jadi udah cukup apa ya, bukan cukup lagi, cuman ya membantu gue waktu lagi riding sehari-hari ataupun lagi riding trip gitu ya, ataupun touring. Ini membantu untuk si HyperDash MT-03 di sini gitu. Oh ya, dan kalau misalnya ngomongin soal speedometernya, ini ada perbedaan antara speedometer yang di HyperDash ini juga di bawaan motornya gitu ya. Angka kecepatannya, apalagi yang X-Max ini masih menggunakan analog gitu. Jadi kentara apa ya, gue tuh dari dulu ngeliat analog itu kadang-kadang emang nggak selalu pas gitu ya. Dan emang kan di regulasi jadi kita untuk motor itu dilebihkan untuk tingkat kecepatannya. Jadi sebenarnya real time-nya kita di 48 gitu ya di sini. Cuman kalau di analog dia atau speedometer motor itu dia udah pasti di atas 50 sampai ke 58 atau ke 60. Dan itu emang regulasi di Indonesia untuk melebihkan angka dari setiap speedometernya dibandingkan dengan kecepatan real time-nya gitu. Jadi itu sih, dan dengan adanya HyperDash di sini dengan speedometernya, kita jadi ngelihatnya lebih real lagi, lebih real untuk angka kecepatannya karena ini menggunakan berbasis GPS gitu, bukan berbasis yang terdapat di si rodanya atau di motornya masing-masing gitu. Dan sebenarnya soal sensor kecepatan yang berbeda-beda atau berbeda dengan real time-nya gitu di setiap motor, itu juga berlaku di mobil-mobil pun sama. Itu kecepatan dilebihkan buat kita lebih aware lagi kalau ngeliat speedometer kayak udah segini kecepatannya, padahal itu belum segitu sih sebenarnya. Jadi takutnya gue kebayang kayak yang dibayangkan gue ya, gue belum baca lebih lengkapnya, cuman yang dibayangin gue kalau misalnya kita ngerasa oh masih 30 km per jam nih, kurang kencang, dikencengin lagi. Nah cuman kalau misalnya udah dilebihkan angkanya, kita juga lebih kayak lebih aware, lebih hati-hati kayak oh udah hampir 100 nih, kita kurangin kecepatan gitu. Nah kurang lebih seperti itu sih tujuannya mungkin ya, untuk perbedaan antara real time speed dengan speedometer yang terdapat di kendaraan kita gitu. Dan satu lagi ini kecepatan si sensor tire pressure monitornya, TPMS-nya ini kayaknya belum bener untuk yang bagian depan. Gue nggak tahu ini yang salah apakah si sensornya atau settingannya. Cuma nanti gue bakal setting ulang lagi setelah selesai dari jalan-jalan ini, dari trip ini. Gue bakal setting, gue bakal coba buka pasang dulu untuk si sensornya aja gitu, yang tutup pentilnya sih, karena sensornya berupa tutup pentil kan. Karena ini belum benar, yang belakang udah benar 31 PSI, cuman yang depan tuh 11 PSI tertulisnya di sini, padahal baru diisi angin gitu, nggak ada bocor. Dan emang ya 11 PSI udah pasti kerasa kan, ini masih ya emang masih error gitu. Ntar coba kita benerin setelah trip dari sini. Oke guys, dan sekian video dari gue kali ini untuk pemasangan HyperDash MT-03 di X-Max ini. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya pendapat, punya pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Dan jika kalian pengen beli HyperDash MT-03 ini, gue juga udah sertakan linknya di deskripsi ataupun di tag produk, itu ada untuk HyperDash MT-03 official store-nya online tuh di Tokopedia, nama store-nya Supermac gitu. Tapi kalau misalnya kalian beli offline, dia juga ada beberapa reseller resminya kayak kalau nggak salah Monkey Garage yang isinya KTM semua tuh, kalau nggak salah di situ ada. Lalu di beberapa seller lain juga ada resminya tuh, reseller resminya. Ntar gue juga drop di deskripsi deh untuk beberapa reseller resminya kalau misalnya kalian pengen masang langsung atau beli langsung, lihat barangnya langsung di toko-toko tersebut gitu ya. Oke, dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Terima kasih juga untuk supportnya untuk Acuan Hobi selama ini. Silahkan di like, silahkan di subscribe Acuan Hobi ini jika berkenan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba gas dulu di sini, tarik gas. Nice.